Dibayun ayo orang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah dina wengi ieu wengi anu paling berbahagia kanggo urang warga Pajampangan pada umumna, khususnya warga Kecamatan Surade biasa berkumpul di tempat. Insya Allah tempat ini tempat anu dimuliakan ku Allah. Amin. Dina wengi tahun baru Masehi anu biasana mayoritas warga masyarakat di Indonesia oge di daerah urang tentunya biasana terbawa arus mengikuti kegiatan kemeriahan tahun baru Masehi dengan berbagai kegiatan hiburan. Tapi alhamdulillah wengi ieu Allah ngersakeun urang ngumpul di dieu. Mudah-mudahan singgakeun saksi di yaumil ijazah. Amin. Salawat wa salam mugi urang terakeun ka alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para keluargana, para sahabatna, para tabi'in. Mudah-mudahan urang ge umatna ge jamaah sing kabulatan ku safatna. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak para pemimpin Kecamatan Surade, alhamdulillah saya melihat lengkap hadir Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, luar biasa. Surade para pemimpinnya memperlihatkan sebuah kekompakan yang menjadi teladan bagi kecamatan yang lain. Dan hari ini tentunya kami sebagai warga Surade merasa bangga karena bapak-bapak ada bersama kita. Kita doakan semoga mereka semua diberkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Surade, para tokoh, para alim ulama, dari mulai alim ulama tingkat kecamatan sampai tingkat desa, juga tentunya yang saya banggakan teman-teman dari organisasi kemasyarakatan, OKP, komunitas, dan tentunya yang paling luar biasa malam hari ini hadir generasi Islami kita, santri Aswaja Pajampangan. Takbir. Luar biasa, santri Aswaja ini sudah memperlihatkan jiwa keagamaannya dan memperlihatkan semangat yang selalu diperlihatkan dalam setiap kegiatan. Semoga mereka semua suatu saat ke depan bisa menjadi generasi-generasi yang Islami, harapan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur kepanitiaan. Dengan waktu yang sangat singkat, didorong oleh sebuah rasa tanggung jawab dan giroh tentang keagamaan, kepedulian tentang kondisi di masyarakat, ditambah hari ini Pajampangan sedang berduka karena kita mengalami bencana yang sangat luar biasa. Se-Kabupaten Sukabumi warga terdampak di atas 20.000. Kita mencatat rumah rusak saja lebih dari 5.000. Bencana ini tentunya menyisakan penderitaan, kesulitan bagi warga-warga yang terdampak. Sangat ironi di tengah kejadian yang sudah kita alami, kalau kita masih kembali, masih berada dalam sebuah suasana di mana budaya yang muncul pada kita menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau hari ini kita masih melaksanakan seperti itu di tengah penderitaan saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dalam bencana, maka kami bersama teman-teman hanya dengan waktu yang sangat singkat meminta dukungan moral kepada Forkopimda dan juga pada Sohibul Bed, Ketua DKM Masjid Besar Al Jalil ini,
Acara ini bisa terselenggara tentunya juga dengan dukungan yang luar biasa. Hanya dengan himbauan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan sebuah giroh. Kita ingin merubah kebiasaan yang sudah sering kita lakukan, di mana malam tahun baru begitu meriahnya kegiatan dan kita adalah pelakunya. Saya sangat berharap ke depan, tahun depan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di setiap masjid. Teman-teman ketua ormas, ketua OKP, komunitas menjadi garda terdepan, menjadi pionir yang mengajak seluruh unsur masyarakat di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Saya mengingat dua hal di akhir zaman ini yang harus kita pertahankan. Yang pertama adalah dengan tinggal sholat, yang kedua adalah berzikir mengingat kematian. Kita kadang karena belum terjadi mengabaikan berbagai tanda-tanda alam yang mungkin bakal datang kepada kita. 2 bulan yang lalu tidak pernah kebayangkan bencana akan terjadi seperti ini. Ini menjadi bencana nasional, sehingga banyak perbincangan kenapa Pajantangan terjadi bencana. Apakah ada pertambangan? Apakah ada lahan pertanian, lahan kehutanan yang rusak? Ataukah memang kita semua adalah pelaku kerusakan di sekitar kita masing-masing? Kalau kita mau berkaca pada diri sendiri, berapa banyak kita sudah menanam pohon dibandingkan kita sudah menggunakan pohon? BMKG menyampaikan, mudah-mudahan bisa jadi catatan yang membuat kita akan selalu merenungi hal ini. Bencana di Sukabumi terjadi. Yang pertama memang ada faktor cuaca yang luar biasa, yang biasanya hanya 50 mPl ketika hujan turun, sekarang 4 kali lipat menjadi 200 mPl. Tapi yang kedua, alam yang seharusnya, tanah yang seharusnya bisa menerima air, mengikat air, menyimpan air, tanah kita sudah tidak mampu lagi, sehingga yang turun adalah air bersama sedimentasi yang luar biasa, sehingga lumpur menjadi satu hal yang hari ini kita lihat di setiap tempat bencana. Lumpur bisa setinggi lutut, sehingga BMKG menyampaikan bahwa tanah Sukabumi memang dalam kondisi yang rapuh untuk menerima curahan air seperti itu. Tetapi tidak sampai di situ tentunya, karena yang harus menjaga lahan adalah kita semua. Kita lalai. Kita harus akui bahwa kita sebagai manusia sudah lalai mengelola alam ini. Dan tentunya hal ini tidak berhenti sampai di situ. Malam hari ini dengan bersolawat, dengan berzikir, mungkin kita mulai, mungkin inilah bismillah kita, bahwa memang selama ini kita warga Surade, warga Pajampangan sudah lalai dengan alam ini, sehingga terjadi ketidakseimbangan alam yang membuat curah hujan yang datang pun yang seharusnya menjadi berkah tapi ternyata menjadi musibah bagi kita. Saya kira itu garis bawah yang mungkin dapat kita sampaikan. Semoga menjadi renungan kita ke depan. Tapi yang paling penting malam hari ini, mari kita mulai dengan nawaitu yang tulus, agar kegiatan kita tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bukan sebatas memindahkan keramaian di pantai ke masjid ini yang selama ini mungkin kita tergesa-gesa ke tempat hiburan, ke tempat wisata. Tapi hari ini kita membuat keramaian di sini. Substansinya adalah kita berkumpul di sini karena kita mengingat tentang kekuasaan Allah, kita mengingat kebesaran Allah, dan kita adalah makhluk yang hina yang sudah melalaikan ini semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Ormas, OKB, komunitas, dan seluruh stakeholder yang sudah tergabung di Paguyuban Jampang Tandang Makalangan. Tanpa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua,
tentunya kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik. Secara khusus Kang Firman, terima kasih. Kang Firman ini dulunya warga Cibitung, tapi karena pindah ke Surade, alhamdulillah sudah sah menjadi orang Surade. Terima kasih Kang Firman. Juga teman-teman yang lain, khususnya teman-teman di Paguyuban Jampang Tandang Makalangan yang sudah terus berjibaku konsisten bersama-sama di Paguyuban dalam konteks ngahiji ngajadi hiji. Saya ingin garis bawahi kepada bapak dan ibu yang hadir, kalau suatu saat bapak dan ibu mendengar nama Paguyuban Jampang Tandang Makalangan, jargon kita hanya satu, ngahiji ngajadi hiji. Kenapa? Karena orang Jampang selama ini begitu mudah tercerai-berai. Kita begitu mudah, kita semua begitu mudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Saya ingin tanya pada semua yang hadir, siap kita nggak hiji nggak jadi hiji? Yakin? Kita punya jargon Jampang Tandang Makalangan, nggak hiji nggak jadi hiji. Siap? Jampang Tandang, Jampang Tandang, nggak hiji. Takbir. Terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat terus terlaksana, bukan hanya pada tahun ini, tapi tahun depan dengan kegiatan yang mungkin bisa lebih bernilai lagi, bisa sesuai dengan keinginan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Hari ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Saya hanya mengisi waktu karena kebetulan tentunya Al Ustadz yang harusnya mengisi acara tausiah belum hadir. Insya Allah sebentar lagi akan memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa tahun baru harus lebih dimaknai secara religius, bukan hanya sebatas hura-hura. Saya sering mendapatkan keinginan dari teman-teman, usulan dari teman-teman, karena sudah banyak penyakit masyarakat di sekitar Kecamatan Surade dan sekitarnya. Di daerah wisata sudah ada praktek-praktek yang harus diwaspadai. Mohon maaf Pak Kapolsek, ke depan kita akan koordinasi. Kami tidak ingin tentunya melakukan sesuatu yang menghebohkan. Kami ingin bekerja sama dengan seluruh pihak agar penyakit masyarakat yang terjadi di sekitar kita yang mungkin menjadi pengundang bencana, bukan rahasia umum. Di daerah wisata kita sudah ada prostitusi, bukan rahasia umum. Di daerah kita sudah ada praktek miras, penjualan miras dan lain sebagainya. Kalau kita membiarkan, kita mengetahuinya, maka kita tentunya sama dengan mengundang azab. Kita sudah jelas adalah bagian daripada pembuat bencana, karena hutan kita rusak, pohon-pohon kita hilang, pohon-pohon kita musnah karena kita yang melakukannya. Tetapi kejadian-kejadian yang mengundang bencana karena banyaknya kemaksiatan yang kita biarkan juga tentunya tidak bisa kita biarkan seterusnya. Dengan itu kami mengajak seluruhnya, mari kita bersama-sama membangun Pajambangan dan Surade ini menjadi daerah yang menegakkan syariat Islam. Siap? Jampang Tandang, ngahiji, takbir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.